Baik, kembali lagi teman-teman, saya update untuk tanaman saya cabai rawit ori 212 yang saya miliki di sini. Hari ini sudah berusia 15 HST teman-teman. Jadi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025, untuk sekarang jam setengah 12 siang ya teman-teman. Jadi untuk kondisi cuaca di sini seperti ini teman-teman. Dia cerah berawan ya teman-teman. Baik, saya kembali lagi ke tanaman cabai saya. Jadi untuk tanaman cabai ini teman-teman, tadi pagi saya melakukan penyepraian insektisida ya teman-teman. Untuk bahan aktifnya abamectin, dan juga saya campur perekat teman-teman. Alasannya karena di beberapa hari ini itu turun hujan teman-teman, di setiap sore ke malam seperti itu. Dan kegiatan saya setelah melakukan penyepraian tadi, saya juga melakukan sedikit pencabutan rumput ya teman-teman pada beberapa tanaman yang di sana teman-teman. Untuk penampakan tanaman saya cabai rawit ori di usia 15 HST ini seperti ini. Ini sudah muncul tunas ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini penampakannya teman-teman. Ini yang patah pucuknya kemarin sudah terlihat baik ya teman-teman. Ini pada bagian ujung sebelah sini teman-teman. Nanti saya juga ajak untuk teman-teman ke bagian ujung di sebelah sana teman-teman, dan di bagian ujung yang di sebelah sana ya teman-teman. Kemudian ini untuk yang di sulam ya teman-teman, terlihat sudah seperti ini penampakannya teman-teman. Ini kalau tidak salah usianya baru sekitar 5 atau 6 HST teman-teman. Baik, saya juga ingin memperlihatkan yang keriting ya teman-teman. Untuk tanaman cabai orinya seperti ini penampakannya teman-teman. Ini sudah mulai terlihat pulih ya teman-teman untuk pucuk-pucuk barunya teman-teman. Dan harapannya untuk penyakit kutu-kutuan, tungau atau aphids seperti itu dapat teratasi ya teman-teman, supaya pertumbuhannya dapat tumbuh dengan optimal dan baik teman-teman. Kemudian untuk tanaman-tanaman yang kemarin saya semprot menggunakan fungisida dengan bahan aktif klorotalonil, penampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Sudah terlihat mengering untuk beberapa daun yang mengalami bercak dan busuk daun ya teman-teman. Nanti kemungkinan besok kembali saya spray lagi menggunakan fungisida teman-teman. Baik, saya ajak lagi teman-teman untuk jalan ke ujung sebelah sini ya teman-teman. Jadi saya biasanya sambil kontrol tanaman, sambil saya entah melakukan kegiatan pemupukan atau penyepraian, biasanya sedikit-sedikit kalau ada rumput seperti ini teman-teman saya cabut sih, biasanya seperti itu kurang lebih. Dan saya juga kalau misalkan habis merumput, biasanya kalau dia rumputnya agak besar itu saya taruh di atas mulsa seperti ini ya teman-teman. Alasannya biar rumput tersebut mengering, karena kalau misalkan habis kita cabut dari lubang
tanam seperti ini teman-teman, kita taruh di bawah. Dia biasanya kalau rumput itu masih segar, kemungkinan besar dia hidup teman-teman. Jadi saya taruh dulu sampai ya sekira mengering lah, sekitar 2 hari atau 3 hari di atas mulsa seperti ini. Kan kalau siang itu panas teman-teman, jadi rumput tersebut dapat kering. Kemudian saat kering ya saya buang ke bawah, kurang lebih seperti itu. Ini pada yang bagian ujungnya ya teman-teman, ini yang terkena bercak daun seperti ini teman-teman, sudah terlihat mengering. Ini jika kemarin saya tidak sorry teman-teman, kemarin semisalnya saya terlambat atau misalkan saya mungkin mundur untuk melakukan pengendalian terkait keriting daun dan serangan tungau atau trips seperti itu teman-teman, mungkin daun-daun yang ada di sini teman-teman dapat mungkin sudah rusak ya teman-teman, karena serangan dari kutu-kutuan dan tungau teman-teman. Makanya kalau saya juga bertanya kepada teman-teman yang sudah senior seperti itu, kalau untuk penanganan trips memang maksudnya tidak hanya trips tapi beberapa jenis kutu-kutuan dan tungau itu kalau bisa saat muncul serangan, kalau bisa segera langsung kita melakukan pengendalian teman-teman. Alasannya apalagi untuk tanaman-tanaman yang masih kecil seperti ini teman-teman, di masa pertumbuhan jika ada serangan kita tidak segera atasi, maka sedikit banyak itu dapat menghambat atau mengganggu proses pertumbuhannya teman-teman di fase vegetatifnya. Kurang lebih seperti itu yang saya dapat informasi dan saya pelajari juga dari beberapa kawan-kawan yang senior. Ini ya teman-teman yang kemarin gosong daunnya, pertumbuhannya sudah seperti ini, dan yang kecil ini pun ada juga kawan-kawan terserang oleh trip. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi saya taruh di atas mulsa, jadi saat dia kering baru saya maksudnya saya ke samping seperti itu, atau saya buang ke samping bedengan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini untuk yang bagian ujung sini ya teman-teman. Penampakannya kurang lebih seperti ini di usia 15 HST. Nah ini kawan-kawan yang terkena bercak daun dan busuk daun itu terlihat sudah mengering ya teman-teman. Dan saya juga ingin bawa atau ajak teman-teman sebentar untuk melihat tanaman saya yang saya tanam di polybag ya teman-teman. Jadi untuk ukuran polybag yang saya gunakan di sini itu 50 x 50 cm teman-teman. Seperti ini ya kurang lebih penampakannya teman-teman. Untuk kondisi atau kabar tanaman cabai rawit ori yang saya tanam di polybag teman-teman. Jadi ini ada juga yang mulai muncul gejala serangan dari keriting daunnya teman-teman. Ini yang sehat-sehatnya teman-teman.
Dan yang di dalam polybag juga untuk usia 15 HST ini sudah muncul tunas-tunas barunya ya teman-teman. Karena harinya panas, jadi saya jalan lewat samping-samping saja teman-teman. Nah, ini yang pada bagian ujung yang sedikit ternaungi ya teman-teman, yang maksudnya minimal kena sinar matahari teman-teman. Pertumbuhannya seperti ini. Ini untuk cabai master ya teman-teman, karena hujan yang terlalu intens seperti itu setiap hari teman-teman, jadi kemarin sudah saya spray juga, sudah saya petik untuk yang terkena antraknos. Jadi di hari ini teman-teman saya ada temukan lagi yang terkena antraknos teman-teman. Jadi saya akan perlihatkan sebentar. Seperti ini teman-teman. Nanti setelah mungkin selesai saya buat video atau buat dokumentasi saya untuk kegiatan di hari ini, saya akan petik yang terkena antraknos ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dan untuk tanaman cabai master saya teman-teman yang saya juga tanam di dalam polybag, untuk kabarnya di hari ini seperti ini ya. Ini tunasnya nanti akan saya ambil beberapa teman-teman, mungkin sekitar 4 atau 5 ya teman-teman. Ini 1 2 3 4 dan mungkin yang ini teman-teman sebelah sini dan sebelah sini mungkin saya akan buang nanti. Untuk penyepraian insektisidanya teman-teman saya lakukan itu untuk seluruh tanaman yang ada di sini ya teman-teman, dari ujung sana sampai ke ujung sana teman-teman. Ini untuk penampakan tanaman cabai rawita ya teman-teman, dan ini untuk yang kalibernya teman-teman. Dan yang di ujung sini untuk yang rawitanya teman-teman yang masih di masa vegetatif, seperti ini penampakannya. Dan yang terkena keriting daun serta yang sehat ya teman-teman. Juga di sini untuk tanaman saya cabai pelita teman-teman, pelita F1. Jadi ini masuk kategori cabai rawit hijau ya teman-teman. Kalau untuk di wilayah kami di sini, untuk khususnya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur ini teman-teman menyebutnya untuk jenis cabai yang seperti ini, itu cabai hijau ini kami sebut untuk sebutannya itu cabai taji teman-teman, kurang lebih seperti itu. Seperti ini ya teman-teman penampakannya. Baik teman-teman, mungkin ini saja video yang dapat saya bagikan di hari ini, di siang hari ini teman-teman. Dan mungkin di keesokan harinya di usia 16 HST saya kembali lagi teman-teman, ingin melakukan penyepraian fungisida supaya tuntas seperti itu ya teman-teman. Jadi
Untuk insektisidanya mungkin ini sudah yang ketiga kali teman-teman saya lakukan penyepraian atau pengendalian. Nanti akan saya coba tanya kembali ke abang-abang yang seniornya terkait setelah pengendalian ini sampai berapa lama, mungkin seperti itu. Dan juga terkait penyepraian fungisidanya entah sampai berapa lama, kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, saya akhiri dulu videonya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton atau menyaksikan video saya ini dan berkunjung di channel saya yang kecil ini teman-teman. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih.